Shalom anak-anak. Ya, shalom. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, puji nama Tuhan. Nah, mungkin anak-anak bertanya-tanya, ini siapa sih Bapak Guru yang baru ini? Nah, Bapak Guru mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Masa Damai Harefa. Ya, ini ya namanya ya. Ya, ini nama Bapak Masa Damai Harefa. Nah, saya dari asal sekolah saya dari STT KDSI Bogor. Ya, ini ya asal sekolah ya, dari STT KDSI Bogor. Nah, oke. Jadi inilah perkenalan Bapak. Berarti sudah tahu ya semua ya. Ini nama Bapak Masa Damai Harefa dan asal sekolah dari STT KDSI Bogor. Nah, mungkin anak-anak bertanya, terus Bapak Masa Damai nama panggilannya biasanya apa? Nah, panggil aja Pak Damai. Ya, ini ya Pak Damai aja ya, tidak apa-apa. Nah, terus mungkin bertanya lagi sama Pak Damai, terus Bapak Damai ngajarkan mata pelajaran apa gitu. Ya, jadi Pak Damai mengajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Ya, pendidikan agama Kristen. Nah, berarti yang mengenai pendidikan agama Kristen berarti khusus siswa yang berpendidikan agama Kristen ya, atau beragama Kristen. Nah, kita akan memulaikan pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelum kita memulaikan pembelajaran kita mau berdoa dulu kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus memberikan hikmat kepada kita, pengertian, dan supaya kita bisa mengerti pembelajaran kita pada hari ini. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, di saat ini kami bisa hadir dan kami bisa belajar kembali mengenai pendidikan agama Kristen. Kami mau lebih mengenal Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan memberkati anak-anakmu ya Tuhan Yesus yang belajar saat ini. Tuhan berikan hikmat, pengertian kepada mereka agar mereka dapat mengerti pembelajaran pada hari ini. Dan begitu juga kepada hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan pembelajaran pada hari ini, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan bisa mengajarkan, bisa menyampaikan pembelajaran pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran atau memasuki materi kita, jadi perlu dulu menyiapkan ya apa saja yang dipersiapkan, yaitu buku tulis. Ya, persiapkan dulu buku tulisnya, dan habis itu alat tulis ya. Persiapkan alat tulis, bisa pensil atau pulpen, jadi disediakan. Dan ketiga yaitu persiapkan Alkitab. Ya, ini adalah Alkitab atau firman Tuhan, karena firman Tuhan ini adalah dasar dari iman kita. Nah, baik, kita mulaikan saja pembelajaran kita. Jadi ini adalah pertemuan yang kelima. Ya, ini pertemuan yang kelima ya. Nah, saya mengulas kembali materi yang sebelumnya, tentang bahwa tangan Tuhan yang membentuk kita, ya, tangan Tuhan yang membentuk saya. Nah, jadi ini
Judulnya Tangan Tuhan yang Membentukku. Nah, berarti kalau kita perhatikan, anak-anak ya, perhatikan kalau kita perhatikan dari tema di atas, berarti ada Tuhan. Berarti ada kataku. Berarti siapakah Tuhan ini dan siapa kataku ini? Ya. Nih, ada kata Tuhan, ada kataku. Nah, berarti ku ini kata lainnya yaitu saya atau diriku. Ya, atau diri anak-anak, ya, diri kita semua. Nah, berarti kita harus pahami dulu bahwa tangan Tuhan yang membentukku itu berarti pertama yang kita ketahui adalah Tuhan, perhatikan ya, Tuhan ini adalah sebagai pencipta. Jadi dia adalah pencipta ya. Pencipta. Ya. Dari mana kita tahu bahwa Tuhan adalah pencipta? Ayo, buka Alkitabnya di Kejadian pasal 1. Ya. Kejadian pasal 1. Nah, kalau kita buka di dalam Alkitab, ya, di dalam Alkitab, kitab Kejadian pasal 1, judul perikopnya, perhatikan judul perikopnya. Judul perikopnya di situ dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Nah, berarti Tuhan itu adalah sebagai pencipta segala sesuatu. Nah, segala sesuatu banyak ciptaan-ciptaan yang Tuhan ciptakan. Apa saja? Di sini kita bisa melihat, kita mengetahui ciptaan-ciptaan Tuhan itu di Kejadian pasal 1. Nah, yang paling uniknya lagi, ya, salah satu ciptaan Tuhan yang sempurna yaitu adalah kita, ya, manusia. Makanya tadi di sini ada ku, berarti ada diriku, ya. Nah, coba tarik garis di sini. Berarti di sini ada manusia. Nah, berarti kalau manusia, berarti ini adalah ciptaan. Nah, ciptaan. Berarti sudah bisa membedakan mana pencipta dan mana yang ciptaan. Berarti Tuhanlah yang menciptakan manusia. Itu poin penting yang perlu kita ketahui. Jadi anak-anak, dari mana kita tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia? Ayo, buka Alkitabnya lagi. Kita melihat di Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-27. Nah, di sini ya. Kejadian, ya, Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27. Nah, di situ dikatakan yaitu maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, itulah bukti bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Nah, berikutnya bahwa ciptaan yang pertama, ya, ciptaan yang pertama, manusia yang pertama adalah namanya siapa? Ya, benar, Adam. Ya, Tuhan menciptakan Adam dari debu tanah. Kita bisa melihat, ya, Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah, ya, dan menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia. Berarti kita bisa lihat di Kejadian, ya, buka lagi Kejadian
pasal yang kedua ayat yang ke-7. Nah, di situ dikatakan, ya, kita perhatikan Alkitab kita lagi. Di situ dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Berarti manusia itu adalah sudah menjadi makhluk yang hidup, bisa bernapas, ya, bisa melihat, nah, bisa berjalan. Nah, itu. Nah, seterusnya, ya, dari tulang rusuk Adam juga, ya, Tuhan mengambil dari tulang rusuk Adam, yaitu seorang perempuan yang namanya, nah, benar, Hawa. Jadi inilah manusia yang pertama, Adam laki-laki dan perempuan adalah Hawa. Nah, ini mereka adalah manusia yang sempurna. Ya, tentu dong, kalau manusia jadi dia memiliki bagian-bagian tubuh. Ya, apa saja bagian-bagian tubuh itu? Nah, mari kita belajar tentang bagian-bagian tubuh dari manusia. Nah, jadi apa saja dari bagian tubuh? Nah, perhatikan ini. Tahu apa gambar ini? Ya, ini rambut. Ya, apa saja lagi? Bagian tubuh. Tahu apa gambar ini? Ya, ini mata. Nah, tahu apa gambar ini? Nah, ini hidung. Ya, gambar apakah ini? Nah, ini telinga. Oke, lanjut lagi. Ini gambar apakah ini? Nah, mulut. Terus gambar apakah ini? Nah, ada lidahnya. Nah, kira-kira apa lagi? Bagian-bagian tubuh manusia. Perhatikan gambar ini. Ya. Ini bagian leher. Ya. Nih, bagian lehernya. Nah, terus gambar apakah ini? Ya, benar. Ini bagian pundaknya atau bahu. Ya, terus gambar apakah ini? Ya, ini gambarnya ya kurang jelas ya. Tapi ini bagian pinggang, ya, bagian pinggang. Terus ini apa gambarnya ini? Ya, tangan. Ini tangan. Terus kira-kira apa lagi yang menjadi anggota tubuh manusia? Adakah? Ada kaki. Nah, itulah anggota-anggota tubuh yang ada pada manusia. Begitu juga dengan Adam dan Hawa. Mereka memiliki anggota-anggota tubuh tersebut. Nah, seperti mata, ya, Tuhan sudah merencanakan semua fungsi-fungsi dari anggota seluruh tubuh manusia. Ya, dari mata fungsinya untuk melihat, ya, melihat sesuatu. Wah, melihat sesuatu. Nah, apalagi seperti hidung. Apa fungsinya? Itu untuk bernapas atau membau atau mencium suatu aroma. Ya. Nah, apalagi? Terus fungsi mulutnya apa? Ya, mulutnya untuk berbicara, ya, mengatakan sesuatu, ya. Nah, kalau lidah apa? Kalau lidah itu mengecap rasa. Wah, ini enak nggak ya? Kalau saya makan kue ini enak nggak ya?
Ya, gitu. Nah, terus apa lagi? Telinga fungsinya apa? Mendengar. Nah, apa lagi ya? Terus kalau tangan fungsinya apa? Ya fungsinya ya, mengambil sesuatu atau memegang sesuatu. Contohnya Pak Damai. Ini tangan Pak Damai ya. Jadi saya sedang pegang apa? Ya, spidol. Jadi ini fungsinya. Atau mengambil apa? Saya mengambil Alkitab dan lain sebagainya ya. Banyak fungsinya. Tangan juga bisa bertepuk tangan untuk memuji Tuhan. Nah, terus kaki juga ya. Kaki fungsinya apa? Bisa berjalan ya. Berjalan atau pada saat kita main bola, kita bisa nendang bola. Wah, ya. Jadi atau bisa melompat-lompat dengan kaki atau berlari, Nah, ya itu fungsi-fungsi dari bagian-bagian anggota tubuh manusia. Oke, paham semuanya? Ya, paham. Nah, sebagai tugas yaitu tuliskan apa saja yang menjadi anggota tubuh Anda. Ya, apa saja jadi ditulis di dalam buku tugas. Oke? Nah, jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kita mau bernyanyi terlebih dahulu. Nyanyinya apa? Nah, kita bernyanyi yang berjudul kepala, pundak, lutut, kaki. Tahu nggak lagu itu? Ayo kita bernyanyi bersama-sama dan mengikuti gerakannya. Ya, ada gerakannya ya. Oke, sekali lagi kita mau nyanyi ya dengan lagu yang berbeda yang judulnya Dua Mata Saya. Oke, musik. Oke, anak-anak, sampai di sini pertemuan kita dan kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Dan sebelum kita mengakhirinya, kita mengakhiri dalam berdoa. Ya, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dengan pembelajaran kami hari ini, kami bisa belajar dengan baik. Dan kiranya apa yang kami pelajari hari ini, kami dapat mengerti, memahami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.